Selamat pagi, saudaraku. Kalau kita mengatakan bahwa hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan jiwa kita, hanya Tuhan yang bisa menjadi kebahagiaan hidup kita satu-satunya, maka kita akan bisa menjadi kekasih Tuhan. Kalau kita menjadi kekasih Tuhan, kita tidak usah minta perlindungan Tuhan, karena Tuhan pasti melindungi kita. Amin, saudaraku. Kita tidak usah minta berkat Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Ini akan membuat kehausan jiwa kita semakin merekah, saudaraku. Dan Tuhan akan menjawab kehausan itu. Kalau kita sekarang ada di dalam pergumulan tertentu dalam hidup ini, dan rasanya Tuhan tidak memperdulikan, rasanya Tuhan tidak menjawab, tidak menolong, seakan-akan Tuhan tidak membela, saya cuma mau mengingatkan, jangan kecewa, saudaraku. Jangan kecewa. Persoalan masih ada, tetapi jawaban yang kita butuhkan bukan jalan keluar dari persoalan itu. Yang kita butuhkan adalah Tuhan sendiri yang mengisi kekosongan jiwa kita. Kalau kita berkata, aku butuh Engkau Tuhan, itu bukan berarti aku butuh uang. Bukan karena butuh pembelaan Tuhan. Bukan karena mau sembuh. Tetapi karena kita membutuhkan pribadinya itu sendiri. Semakin kita bisa meninggalkan ikatan dengan dunia ini, semakin kita merasakan kehausan akan Allah. Sebagaimana pemazmur mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Artinya saudaraku, walaupun pada kenyataannya keadaanku tidak baik, tapi aku menikmati Tuhan sebagai kebahagiaanku. Amin, saudaraku. Ini kan menjadi kekuatan kita. Dan kita akan bisa menjadi pribadi yang unggul, manusia yang unggul. Kita bisa menjadi man of God-nya Tuhan. Karena kita pasti punya persoalan yang seringkali membuat kita merasa tertekan. Sampai kita sulit tidur, stres. Tapi Tuhan mengajar kita untuk bisa menjadikan Tuhan sebagai kesukaan. Untuk mengajar kita menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan di tengah-tengah situasi itu. Kalau tidak ada keadaan yang sulit, tidak ada pergumulan, kita belum teruji. Justru di tengah-tengah keadaan yang sulit, kita tetap menikmati Tuhan dan menjadikan Dia segalanya di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Maka kita akan menjadi manusia yang unggul, yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kalau kita sampai pada tingkat yang lebih dewasa, kita membawa persoalan kita kepada Tuhan tanpa mengatur Tuhan. Sampai kita bisa berkata, ini persoalanku Tuhan. Aku berat menghadapi ini. Aku sulit menghadapi ini dan itu. Aku berat menghadapi kebutuhan ini dan itu. Tapi aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Apa jadinya nanti ku serahkan kepada diri-Mu. Terserah Engkau Tuhan. Aku hanya mau Engkau menjadi kesukaanku dan kebahagiaanku. Wah, berani gak saudaraku kalau hari ini kita sedang terhimpit dengan banyak hal, kita berdoa seperti itu. Itu luar biasa loh. Itu luar biasa loh saudaraku. Selama seseorang belum sampai pada kehausan yang kudus seperti ini, dia akan mencari pelabuhan di mana dia mendapatkan perhentian. Kita mau mendapatkan perhentian hanya di dalam Tuhan saja. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang pasti akan kita alami secara real. Sebagaimana kita punya orang tua, saudara atau sahabat, kita bisa berinteraksi dengan mereka, kita juga bisa berinteraksi dengan Tuhan. Kita bisa mengalami Tuhan itu hidup dan nyata, saudaraku.
Kita memerlukan Tuhan karena Tuhan sendiri, pribadinya sendiri. Amin, saudaraku. Kita tidak mau akal-akalan, merasa perlu Tuhan padahal yang kita butuhkan bukan Tuhan. Ternyata yang kita butuhkan hanya berkat-Nya dan kuasa-Nya saja. Kalau kita punya masalah, kita tergoda untuk bisa lepas dari masalah itu. Dan kita membayangkan kalau masalah berlalu, betapa senangnya aku. Itu berarti kita memberhalakan masalah. Seakan-akan masalah itu menjadi penghalang kebahagiaan kita. Sejatinya kebahagiaan kita itu bukan karena masalah kita diangkat, atau bukan karena kita tidak punya masalah. Tetapi kebahagiaan itu karena Tuhan dan Tuhan itu sendiri saja. Amin, saudaraku. Kita harus sampai di titik fanatik tentang hal ini. Jadi tidak boleh ada hal apapun yang mengganggu suasana hati dan kebahagiaanmu, sukacitamu, ucapan syukurmu, damai sejahteramu selain Tuhan. Tuhan tahu kita benar-benar membutuhkan Dia secara pribadi dan menjadikan Dia kebahagiaan. Atau kita hanya mau memanfaatkan kuasa-Nya. Dia tahu Dia bisa mengendus yang menjadi agenda kita, saudaraku. Agenda kita Tuhan atau diri kita sendiri. Ngeri loh, saudaraku, kalau kita mengerti hal ini. Kita gak berani sembarangan sama Tuhan. Kita akan hati-hati sama Tuhan. Orang yang haus akan Allah akan mencintai Allah. Karena memang Allah saja objek cintanya satu-satunya. Jadi boleh dikatakan tidak ada yang dapat membahagiakan diriku kecuali Tuhan. Ini yang harus kita bangun terus, saudaraku. Kuncinya lepaskan percintaan dunia. Kita belajar dari pemazmur yang berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Maka jangan merasa malang kalau kita tidak punya pasangan, atau pasangan mengkhianati kita. Jangan merasa malang karena kita tidak punya keturunan atau tidak punya apa-apa dan siapa-siapa. Orang yang malang itu adalah orang yang tidak punya Tuhan. Bukan tidak punya harta benda atau apapun atau siapapun. Orang yang malang itu adalah orang yang tidak punya Tuhan dalam hidupnya. Kau boleh punya apapun di bumi ini. Kalau kau tidak punya Tuhan, kau tetap orang yang terhilang dan malang, saudaraku. Karena Tuhan harta kita, Tuhan kebahagiaan kita, Tuhan kekayaan kita, Tuhan kemuliaan kita, Tuhan candu kita. Inilah yang menyebabkan Tuhan menjadi kesukaan hidup kita. Saya mau ajak kita semua ekstrim, saudaraku. Fanatik akan hal ini. Caranya dimulai dengan mencari wajah-Nya melalui doa syafaat dengan Dia. Terus dirajut, terus hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, puluh tahun ke puluh tahun. Terus. Sampai kita benar-benar bisa merasakan bahwa aku haus akan Tuhan. Dan dunia ini bukan rumahku. Aku tahu yang bisa menjawab kehausanku, yang bisa menyembuhkan dahagaku hanya Tuhan itu sendiri. Maka kau harus memiliki haus dan lapar akan Tuhan secara proporsional. Bangun cintamu kepada Tuhan. Bangun hausmu dan laparmu akan Tuhan. Maka kau akan sungguh-sungguh mencari Dia. Renungkan ini ya saudaraku. Haus dan lapar akan Tuhan harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Supaya kita benar-benar bisa bertuhan dengan proporsional. Menempatkan diri dengan tepat di pemandangan Allah. Doa saya hari ini, apapun yang kau lakukan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati sepanjang hari hidupmu sampai nanti malam kau beristirahat kembali. God bless you.